Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agung Purwo Al-Ngajidin. Pada kesempatan malam ini saya akan bercerita tentang serangan gaib. Nah, ini serangan gaib. Macam apa itu? Nah, pada suatu ketika ada teman saya yang mengalami serangan bermacam-macam. Dia sakit selama 11 hari. Kekacauan terjadi di rumah maupun di pribadinya. Sudah sakit, merasa mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dia mengalami itu sepulang dari liputan. Nah, ceritanya dia itu wartawan, kemudian meliput sebuah kegiatan kelompok mistik, ya, kan begitu. Di sebuah tempat di pinggir pantai daerah Banyuwangi. Setelah dari sana kemudian dia mampir ke seorang sesepuh di sana, dan saya juga bertemu setelahnya ya. Sepulang dari sana naik bis, itu seakan-akan orang di dalam bis itu memandang dia dengan pandangan yang menakutkan. Matanya berubah merah semua. Saking bingungnya dia kemudian turun, sudah goncang ini pikiran, sampai kemudian diamankan oleh polisi karena orang ini tadi seakan-akan linglung, hendak dimasa, dikira pencuri. Akhirnya telepon ke kantor, diminta untuk menjemput. Nah, itu setelah itu dia merasa mengalami gangguan-gangguan, serangan-serangan dan macam-macam. Singkatnya, kemudian saya menelusuri jejak perjalanannya. Ini bagaimana ini kok bisa seperti itu? Akhirnya dapat berapa hari itu saya ke Banyuwangi, berangkat malam jam 12 pagi sampai sana, kemudian oper kendaraan kecil menuju pantai Racekwesi, kalau tidak salah. Nah, di sana kemudian saya mampir ke sesepuh daerah sana. Waktu itu tahun 2000, usianya sudah 130 tahun. Nah, di sana mungkin yang menonton video ini dari daerah Banyuwangi Selatan dekat Alas Purwo mungkin tahu tokoh spiritual ini. Umurnya 130 tahun waktu tahun 2000.
Nah, kemudian saya ketemu, dikasih cerita segala macam, kemudian itu ini teman ini dibawa waktu itu pulang, maksa pulang, tidak boleh pulang sebenarnya, maksa pulang, kemudian dikasih semacam bawaan lah itu. Terus karena di bis itu orang-orang melihat dia semacam berubah menjadi siluman, matanya merah semua, teman ini takutan, apa karena saya bawa ini, itu dibuang. Setelah dibuang ternyata tetap saja sosok-sosok di dalam bis itu mengerikan menurut dia, memandang dengan mata itu mendelik, warnanya merah. Akhirnya dia turun tadi. Nah, sudah saya ke sana, ketemu itu, dikasih cerita, itu sebenarnya tidak apa-apa, saya kasih itu supaya aman, menurutnya begitu. Tapi kok dibuang. Nah, mungkin tokoh ini tadi mengetahui bahwa perjalanan ini, teman ini akan mendapat gangguan, entah dari mana saya tidak tahu. Wes, akhirnya saya ke sana, terus pulang dibawahi air doa ya. Saya pulang langsung ke rumah teman ini, menginap di sana. Nah, ketika itu saya tidur di kamar belakang, teman ini di kamar tengah, kemudian saudaranya tidur di teras. Karena saya capek, saya tidur terlelap. Tiba-tiba ketika saya tidur itu datang sosok perempuan tua mencekik saya, tiba-tiba dicekik leher ini, kukunya panjang-panjang. Wah, saya bingung. Ya, sebisa-bisa saya baca apa yang teringat, ayat kursi, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi dan segala macam. Itu tangan saya tangkis gitu. Akhirnya lepas dia lari, ketawa. Nah, anehnya adiknya yang tidur di teras itu tadi mendengar suara tawa dan terbangun. Ada orang tertawa, perempuan lari, dia lari. Nah, itu bentuk serangan gaib. Apa ini santet? Apa ini ya semacam itu, mungkin menyuruh makhluk yang tidak baik. Terlihat dari bentuknya, perempuan tua yang ganas dan kukunya panjang mencekik saya. Mungkin dia tidak suka karena saya berusaha untuk menyelidiki dan mencarikan sarana kesembuhan. Mungkin itu. Ya, alhamdulillah saya tidak apa-apa. Kemudian berapa hari kemudian teman ini karena kondisi fisiknya sudah lemah, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tapi anehnya ketika di rumah sakit dia malam-malam ke masjid, kemudian pulang naik taksi, sembuh, alhamdulillah. Nah, itu pengalaman tentang serangan gaib. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, saya juga mengingatkan, tidak usah takut, tidak usah gentar. Serangan semacam itu insya Allah tidak membuat kita mati,
kalau Allah belum menghendaki kita mati. Yang mematikan kita itu nanti malaikat Israel, bukan semacam mereka itu, makhluk-makhluk begitu itu. Kita yakini saja begitu. Jadi kita tidak usah punya pikiran santet itu berbahaya, serangan gaib berbahaya. Iya, mungkin berbahaya, tapi ingat, yang menghidupkan dan yang mematikan hanya Allah. Kalau orang mati pasti nanti dicabut malaikat Israel. Jangan takut terlalu dengan santet. Nah, ini tadi saya coba untuk menggambar sosoknya ini. Nah, begitu cerita kali ini saya akhiri. Sampai bertemu lagi dengan cerita berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.